Aku pernah duduk di mobil mewah, melihat dunia dari balik kaca hitam. Tapi aku juga pernah tidur di emperan toko dengan kardus sebagai selimut. Namaku Andy. Dan ini adalah kisahku. Tahun 1997. Aku baru berusia 12 tahun saat itu. Tinggal di sebuah rumah besar di daerah Menteng, Jakarta. Rumah kami seperti istana kecil halaman luas, kolam ikan koi, dan setiap minggu, keluarga kami selalu berkumpul untuk makan malam di meja panjang yang penuh canda tawa. Ayahku, Gunawan Wijaya, adalah pemilik perusahaan logistik terbesar se-Jakarta. Orangnya tegas, disiplin, dan visioner. Tapi di mataku, ia adalah pahlawan. Sementara ibuku, wanita lembut berhati malaikat, sering mengajak aku ikut ke panti asuhan. Ia percaya, kekayaan itu titipan, bukan hak milik. Aku tumbuh sebagai anak tunggal. Hidupku, kalau kata orang, sempurna. Mobil antar jemput sekolahku adalah Mercy. Liburan, kami ke Eropa hampir setiap tahun. Namun, tak pernah ada yang bisa menduga bahwa langit cerah bisa berubah jadi badai dalam satu malam. Jakarta, 13 Mei 1998. Langit hari itu mendung, tapi bukan karena awan melainkan asap. Asap dari toko-toko, rumah, dan mobil-mobil yang dibakar massa. Aku baru pulang sekolah ketika pintu gerbang rumah digedor keras oleh Pak Sugeng, sopir kami. Wajahnya panik. "Non, cepat masukin Andy ke mobil. Mereka datang." Ibu langsung menggenggam tanganku. Tapi ayah berdiri di depan pintu masuk, memandangi dari jauh asap yang semakin mendekat. Suara teriakan, kaca pecah, dan peluit bersahutan di luar pagar. "Papa, kita pergi sekarang," teriak ibuku sambil menyeretku. Tapi ayah tetap di tempatnya. "Aku gak akan lari. Aku harus pastikan semua karyawan selamat." Karyawan kami, mereka semua Tionghoa. Di luar, kerusuhan anti-China sudah meledak. Orang-orang seperti kami menjadi sasaran, dibakar, dirampok, bahkan dibunuh. Ibu tak bisa menahan tangis. Ia memelukku erat. "Andy, kamu dengar mama ya? Kamu ikut Pak Sugeng. Jangan balik. Jangan buka pintu mobil. Lari terus. Mama akan nyusul." Aku menjerit, tapi Pak Sugeng langsung menarikku ke dalam mobil. Mobil tua Kijang LGX itu melaju dengan kecepatan penuh menembus kerumunan. Dari jendela belakang, aku melihat kobaran api mulai menyelimuti pagar rumah kami. Itulah terakhir kalinya aku melihat kedua orang tuaku. Hari-hari berikutnya terasa kabur. Kami berpindah-pindah tempat. Rumah Pak Sugeng di pinggiran Jakarta juga ikut terbakar. Ia akhirnya menitipkanku ke sebuah rumah penampungan anak-anak korban kerusuhan. "Maafkan Pak Ande, Bapak sudah tua, nggak bisa rawat kamu," katanya sambil menunduk. Aku hanya mengangguk, tidak ada air mata yang keluar hari itu. Mungkin karena hatiku sudah kering terbakar bersama rumah kami. Penampungan tempat aku tinggal hanya cukup untuk 20 anak. Tapi malam itu, ada hampir 70. Kami tidur berdesakan. Makan hanya 2 kali sehari. Itu pun nasi bungkus donasi. Aku melihat anak-anak yang dulunya punya rumah, kini mengais sisa mie instan. Mereka semua pernah seperti aku, punya sesuatu, lalu kehilangan semuanya. Tapi aku lebih beruntung. Ada yang tidak tahu di mana keluarganya. Ada pula yang kehilangan lebih dari sekadar rumah mereka, kehilangan harga diri. Aku sempat bertahan beberapa minggu, tapi penampungan mulai penuh. Beberapa anak mulai kabur. Aku pun ikut. Aku pikir, hidup di jalan mungkin lebih baik daripada antre makanan setiap hari. Maka, dimulailah hidup baruku. Andy, si anak jalanan. Aku tidur di emperan toko glodok, kadang di kolong jembatan. Makan dari sisa warteg atau nasi sumbangan. Aku mulai semir sepatu di dekat halte, jualan koran bekas, bahkan pernah jadi tukang pungut botol plastik. Suatu hari, aku dipukul preman hanya karena masuk ke wilayah kerja mereka. Aku pulang ke emperanku dengan lebam di mata kanan dan darah mengalir di pelipis. Tapi malam itu juga, aku bertemu seseorang yang akan mengubah arah hidupku. Namanya Pak Umar. Pemulung tua yang sudah 20 tahun tinggal di jalanan. Rambutnya putih, bajunya kompang camping, tapi sorot matanya tenang. Ia melihatku terkapar, lalu mengulurkan tangannya. "Masih mau hidup, nak?" Aku mengangguk pelan. "Kalau gitu, mulai sekarang kamu ikut saya. Tapi saya bukan kasih kamu makanan. Saya kasih kamu pelajaran." Pak Umar mengajariku lebih dari sekadar memulung. Ia ajarkan nilai kejujuran, kerja keras, dan jangan pernah meratapi hidup. "Andy, kamu pernah hidup di atas, sekarang kamu di bawah. Tapi kamu masih punya kaki untuk naik lagi kan?" Itulah kalimat yang kubawa bertahun-tahun dalam diam. Tahun 2001.
Aku sudah 3 tahun hidup bersama Pak Umar. Kami jadi semacam tim. Pagi-pagi cari botol, siang ke lapak pengepul, malam makan nasi bungkus bareng. Tapi, di sela kesederhanaan itu, aku belajar membaca. Pak Umar mengumpulkan buku-buku bekas dari tong sampah. Ia bahkan menemukan satu buku tebal berjudul Wirausaha dari Nol. Itu jadi harta karun kami. Buku ini lebih mahal dari emas deh, karena emas bisa habis. Tapi ilmu ini bisa bikin kamu punya emas sendiri, katanya. Setiap malam, aku membaca. Kadang tak paham artinya, tapi aku ulang terus. Kata demi kata, sampai akhirnya aku nekat bikin ide. Aku ingin jualan. Jualan apa? Aku belum tahu. Satu-satunya modal yang kumiliki adalah botol plastik dan keinginan besar untuk berubah. Suatu hari di Tanah Abang, aku lihat pedagang jual mainan dari barang bekas. Mainan mobil-mobilan dari kaleng. Dan mereka laku keras. Aku pulang dengan mata berbinar. Pak, aku mau bikin mainan dari botol plastik. Terus jual. Kataku penuh semangat. Pak Umar hanya tersenyum. Kalau kamu yakin, jalan. Kami mulai ngumpulin tutup botol, sisa kabel, sisa kardus, dan botol. Aku mulai merakit walau bentuknya aneh dan sering gagal. Aku terus coba. 2 minggu kemudian, aku buat 5 mainan mobil dari botol bekas. Dengan modal rem 0. Aku bawa ke depan sekolah dasar swasta. Dan anak-anak suka. Bahkan ada ibu-ibu yang tanya, bisa pesen 10 buat acara ulang tahun? Hari itu, aku bawa pulang 50. 0. Lebih banyak dari hasil mulung seminggu. Aku pulang lari-lari ke lapak Pak Umar sambil teriak, Pak, laku. Aku jualan dan laku. Itulah kali pertama aku percaya bahwa aku bisa bikin sesuatu dari nol. Tahun 2003, aku sudah punya lapak kecil sendiri. Setiap minggu, aku kumpulkan anak-anak jalanan dan ajari mereka bikin mainan dari barang bekas. Kami jual di CVD, di sekolah, di pinggir mal. Aku tak kaya, tapi aku senang, aku merasa berarti. Namun, hidup tak selalu ramah. Suatu malam, saat pulang dari jualan, lapak kami terbakar. Penyebabnya, kabel korsleting dari lapak sebelah. Semua alat, stok mainan, bahan bekas, hangus. Termasuk uang hasil jualan sebulan terakhir yang kusimpan di kotak kayu. Aku terduduk, hancur. Pak Umar menghampiri. Kalau kamu nyerah sekarang, berarti kamu cuma kuat waktu senang. Tapi hidup bukan cuma senang deh. Malam itu, aku menangis. Tapi esoknya, aku bangun. Aku kerja lagi lebih keras. Aku minta bantu ke kenalan pengepul untuk pinjam bahan. Aku mulai lagi dari 1 mainan. Seminggu, 2 minggu, sebulan, dan lapakku kembali berdiri. Lalu datang kabar buruk. Pak Umar sakit. Paru-paru kronis. Aku habiskan hari-hari terakhir bersamanya di rumah sakit kecil, hasil gotong royong para pedagang kaki 5. Di akhir napasnya, ia pegang tanganku dan berkata, kamu udah bukan anak jalanan. Kamu pejuang, Andy. Tapi jangan lupa, bantu yang kayak kamu dulu. Dan ia pergi. Hati ini sepi. Tapi aku tahu, aku harus lebih kuat. Aku janji, aku akan terus jalan. Demi dia, demi diriku. Tahun 2005, aku sudah 20 tahun. Sudah tidak jualan mainan lagi. Kini, aku mulai usaha baru. Daur ulang botol plastik skala kecil. Berawal dari mulung, aku paham jenis-jenis botol yang bisa dijual mahal. Aku mulai kumpulkan botol bening, hancurkan, lalu tawarkan ke pabrik daur ulang kecil di Bekasi. Modal awal, tapi aku punya hubungan. Teman-teman jalanan yang dulu sekarang bantu jadi pemulung, pengumpul bahan. Kami bagi hasil. Aku beli botol dari mereka dengan harga lebih tinggi dari pengepul biasa. Aku bangun kepercayaan. Pelan-pelan, aku sewa kontrakan kecil jadi gudang. Lalu beli alat penjajah, bekas dari bengkel loak. Aku mulai produksi skala rumahan. Satu hari, aku bertemu pria bernama Pak Beni, pengusaha plastik di Tangerang. Ia kaget ketika tahu aku dulunya anak jalanan. Kamu anak muda keras kepala, tapi keras kepala yang benar. Saya mau bantu kamu. Mau jadi pemasok saya? Itulah kontrak pertamaku secara resmi. Dan untuk pertama kalinya, aku punya karyawan. Bukan orang asing, mereka adalah teman-teman lama. Ex-anak jalanan, mantan pemulung, bahkan ex-napi. Kami kerja siang malam, hujan-hujanan, panas-panasan. Tapi setiap hari kami ketawa bareng. Karena kami tahu, kami sedang bangun sesuatu. Bukan hanya usaha tapi harga diri. Tahun 2010, aku resmi mendaftarkan usahaku, CV Andika Recycle Mandiri. Dari 1 karung, kini kami bisa olah 3 ton botol per minggu. Pabrik mini kami pindah ke lahan kontrakan 300 meter. Ada 12 karyawan tetap.
dan puluhan pemulung mitra. Satu hari, aku datang ke pameran usaha UKM di JCC. Aku presentasi singkat, tunjukkan sistem daur ulang kami, dan konsep zero waste. Di sana aku bertemu dengan investor sosial dari Singapura. 3 bulan kemudian, kami dapat hibah mesin pencuci botol dan pelatihan pengemasan hasil produksi. Dan tahun itu, penjualan kami tembus 500 juta per tahun. Tak lama kemudian, aku diundang menjadi narasumber di radio lokal. Di sana aku bercerita soal perjuanganku, dari jalanan hingga punya perusahaan kecil sendiri. Setelah acara selesai, ada yang menungguku di luar studio. Seorang wanita setengah baya, dengan wajah yang familiar. "Kamu, Andy?" Aku menoleh, kaget. "Itu Bu Maria, tetangga rumah kami dulu." Ia menangis dan memelukku. "Andy, selama ini saya cari kamu. Kamu anak yang hebat. Orang tua kamu pasti bangga." Aku tak bisa tahan air mata. Untuk pertama kali sejak 1998, aku merasa pulang. Tahun 2023. Aku berdiri di depan sebuah bangunan sederhana berlantai 2. Di atas pintunya tertulis, "Rumah Belajar Pak Umar." Ya, itu namanya. Sekolah gratis untuk anak-anak jalanan, yatim piatu, dan mereka yang putus sekolah yang dulunya adalah aku. Kini, aku punya lebih dari sekadar usaha. Aku punya tujuan. Setiap bulan, sebagian dari profit perusahaan daur ulangku dialokasikan untuk gaji guru sukarelawan, makan siang anak-anak, dan biaya pendidikan. Ada 47 anak belajar di sana. Mereka belajar matematika, bahasa, wirausaha, dan terutama percaya diri. Aku tak pernah lupa asal-usulku. Kadang aku diam-diam duduk di belakang kelas, melihat mereka menulis huruf demi huruf dengan tangan kecil. Aku teringat diriku yang dulu, menulis di atas kardus bekas, diterangi lilin sisa. "Pak Andy," kata salah satu anak, "kalau besar nanti saya mau buka tempat daur ulang kayak Bapak." Aku tersenyum dan mengangguk. Dalam hati aku berkata, mimpi itu gratis, tapi kerja keras membayarnya. Tahun ini juga, usahaku berubah menjadi PT, dengan sistem produksi lebih modern dan ramah lingkungan. Aku juga mendapat penghargaan dari kementerian sebagai salah satu pemuda pelopor wirausaha sosial. Tapi lebih dari semua itu, yang paling berharga adalah satu hal, aku bisa memberi kembali. Kehidupan ini seperti roda bekas yang sering aku kumpulkan dulu. Kadang bergelombang, kadang berkarat, tapi masih bisa dipakai kalau mau dibersihkan dan dijalankan lagi. Aku bukan orang paling pintar, bukan juga yang paling beruntung. Tapi aku belajar satu hal dari hidup. Yang membuat orang gagal bukan kemiskinan, tapi menyerah. Aku pernah punya segalanya, lalu kehilangan semuanya. Lalu perlahan membangun semuanya kembali dari sampah, dari luka, dari air mata. Kalau kamu sedang terpuruk sekarang, aku cuma mau bilang, kamu bisa bangkit. Asal kamu mau jalan, walau pelan. Asal kamu mau belajar, walau sakit. Asal kamu mau bantu, walau kamu sendiri belum utuh. Hari ini, aku bukan Andy si anak kaya, atau Andy si pemulung. Aku hanyalah Andy, seseorang yang pernah kehilangan, pernah jatuh, tapi tak pernah menyerah. Dan aku harap kamu juga tidak. Kisah Andy adalah kisah kita semua. Kita pernah jatuh, pernah hancur, tapi selalu ada peluang untuk bangkit. Kalau kamu merasa terinspirasi, tulis di komentar. Aku belum selesai, karena selama kamu masih bernafas, kamu masih bisa berubah. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke temanmu yang sedang butuh semangat hidup. Aktifkan notifikasi biar kamu gak ketinggalan kisah inspiratif berikutnya. Dan ingat, sukses bukan tentang kaya, tapi tentang bertahan saat kamu ingin menyerah.